Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Borneo Satria Pratama STMSI. Kami di sini dari kelompok 7RC yang beranggotakan Dea Julfi Claudia, Yulia Fristi Emalitna dengan Mat Yusuf. Di mana judul yang kami ambil yaitu pemodelan dan simulasi proses produksi diesel hijau dan bio LPG. Bahan bakar diesel terbarukan saat ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni biodiesel dan diesel hijau. Biodiesel diperoleh dari reaksi transesterifikasi minyak lemak nabati dengan menggunakan alkohol, sehingga diperoleh bahan bakar oksigenat berupa ester metil asam lemak atau emal atau FEM. Berbeda dengan biodiesel yang merupakan bahan bakar oksigenat dengan keterbatasan penggunaannya. Diesel hijau adalah bahan bakar drop-in yang dapat digunakan 100% sebagai bahan bakar mesin diesel. Bahan baku keduanya sama, yakni minyak lemak. Apabila digunakan 100% sebagai bahan bakar mesin diesel, bahan baku keduanya sama, yakni minyak lemak. Apabila minyak lemak direaksikan dengan hidrogen, maka gugus-gugus asam lemaknya akan berubah menjadi hidrokarbon rantai menengah sampai panjang, dan gugus gliserinnya berubah menjadi propane yang merupakan bahan baku LPG. Diesel hijau diproduksi melalui proses hydrotreatment minyak lemak yang diselenggarakan pada tekanan 30 hingga 70 bar dengan bantuan katalis. Secara garis besar, langkah proses produksi diesel dan bio LPG dari minyak nabati dengan bantuan katalis NIMO strip Y 123 disajikan pada blok diagram berikut ini. Berikut adalah lampiran blok diagram menggunakan asisten plus yang telah kami simulasikan ulang. Berikut ada diagram blok produksi diesel hijau dan bio LPG dari minyak sawit. Pada proses produksi diesel nabati meliputi reaksi hidrotreatment minyak kelapa sawit pada reaktor PVR dengan hidrogen menggunakan katalis NIMO strip Y AL203. Reaktor beroperasi pada tekanan 30 hingga 70 bar. Dalam kasus ini diambil dengan nilai tengah 50 bar. Dan temperatur dibatasi pada 395 derajat Celcius. Dengan laju reaksi berdasarkan data eksperimen yang dilakukan oleh Manco 2014. Lalu pompa RBDPO segar dipompa dan dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai tekanan dan temperatur operasi. Hidrogen diumpankan menuju reaktor dengan rasio molar terhadap minyak sebesar 20. Hidrogen dikompresi hingga tekanan operasi barulah masuk ke PVR. Reaktor memiliki volume 1,7 meter kubik dan panjang 5 m. LHSV atau Liquid Harshly Space Velocity, cairan di dalam reaktor sebesar 0,66 jam per 1. Temperatur di dalam reaktor dijaga tetap. Produk keluaran reaktor terdiri atas hidrokarbon rantai panjang, propana, H2O, dan gas CO2. Untuk memisahkan H2O dan CO2 dari hidrokarbon, maka produk memasuki HPFS atau High Pressure Flash Separator yang beroperasi pada temperatur rendah. Setelah itu gas propana dipisahkan dari diesel hijau pada LPFS atau Low Pressure Flash Separator yang beroperasi pada tekanan dan temperatur atmosfer.
Proses produksi bio-LPG dilakukan dengan mencairkan gas propana pada tekanan tinggi, yaitu 22 bar. Gas propana dikompresi dengan menggunakan kompresor 3 tahap. Kenaikan dari temperatur akibat kompresi didinginkan hingga suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan lebih lanjut dengan propana yang di-recycle hingga suhu 45 derajat Celcius. Namun saat proses startup tetap diperlukan 1 unit pendingin untuk menggantikan penukar panas recycle propana. Kemudian gas propana diekstraksikan menggunakan valve hingga 1 bar, sehingga terbentuk kesetimbangan uap cair propana. Uap cair propana kemudian dipisahkan berdasarkan fasanya. Fase cair akan disimpan, dengan fase gas akan di-recycle, yang dikenal dengan proses likuifaksi Linde. Bahan baku minyak yang digunakan adalah minyak kelapa sawit yang dibuat dari crude palm oil atau CPO yang diproduksi dari hasil pemerasan buah kelapa sawit yang ada dalam sabutnya. CPO ini dihilangkan pengotor gamnya dalam proses refining dengan produk sebagai refined palm oil atau RPO. RPO dikurangi warna merahnya dengan proses bleaching yang menghasilkan produk yang bernama refined bleaching palm oil atau RBPO. Aroma khas dengan proses bleaching yang menghasilkan produk bernama refined bleached palm oil atau RPO dihilangkan dengan secara proses deodorisasi yang menghasilkan produk refined bleached deodorized palm oil atau RBDPO. RBDPO inilah yang digunakan sebagai bahan baku minyak nabati untuk produksi diesel hijau. Diesel hijau ini RBDPO diasumsikan hanya tersusun atas tripalmitin, tristearin, triolin, dan trinolin. Umpan RDPO dan hidrogen murni masuk dalam kondisi 1 bar 25 derajat Celcius dengan komposisi umpan RDPO diantaranya itu sebagai berikut, di mana ada komponen triolein yang seperti saya jelaskan tadi, terus ada tripalmin, ada trilinolein, ada tristearin. Berikut hasil dan stream summary dari hasil simulasi yang kami lakukan. Di mana diperoleh mol frost-nya itu untuk CA gas sebesar 0,086, lalu untuk bagian materialnya itu diperoleh 2,13342, di bagian material D100 itu 1,92925, di bagian gas juga diperoleh 0,086, dan gas 1 0,204, gas 2 0,203, dan H2 plus CO2 diperoleh 0,1605. Dan berikut data yang diperoleh juga. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih.